Hai, jumpa lagi dengan saya Diana. Sangkis ini ada dua bahan, satu saya bilang dengan bahan A dan satu lagi dengan bahan B. Sekarang kita dengan bahan A dulu ya. 8 kuning telur. Kita 8 kuning telur. Terus 140 tepung terigu protein rendah, misalnya kunci biru. Terus di sini kita pakai gula pasir 20 gram, sedikit sejumput garam, terus minyak sayur. Kita pakai 80 gram minyak sayur. Terus saya langsung ini buah sangkisnya, kita langsung beli sangkis yang gini, kita belah, kita ambil airnya, dan nanti kulitnya ini kita parut untuk sebagai pewangi dan perasa juga, aromanya wangi banget. Terus di sini bahan B ada 8 putih telur, ini 8 putih telur, terus 120 gram gula pasir, setengah sendok teh jeruk nipis. Ini bisa diganti, ini kalau kita mau pakai krim of tartar juga bisa, tetapi saya nggak gitu suka pakai obat-obat krim of tartar gitu, saya pakai yang alami, langsung pakai air jeruk nipis. Sekarang kita peras sangkisnya dulu ya sobat. Peras sangkisnya, kita ambil airnya. Air yang kita ambil ini kira-kira 80 ml airnya ya. Airnya 80 ml. Nanti kulitnya ini jangan dibuang ya sobat. Kulitnya kita bisa pakai, kita bisa parut. Kita 80 ml belum sampai. Tadi telurnya kena terigu pas waktu diangkat. Rumil ya. Kita pakai airnya nanti. Terus ininya kita parut. Ininya kita parut ya. Kita ambil kulitnya. Nanti aroma sifonnya aroma sangkis. Lebih banyak lebih harum ya. Kita pakai aja 1 biji itu, semua kita pakai, jangan dibuang. Pertama-tama masukkan 8 kuning telur, kita aduk ya. Aduk dengan balon mix saja, tidak usah dengan mixer. Terus masukkan gula putih yang tadi 20 gram, kita aduk rata. Masukkan terigu protein rendah, aduk hingga rata ya. Tuh terigunya sebelum kita pakai, kita boleh ayak dulu ya agar dia lebih ringan. Dan ini 8 kuning telur. Masukkan minyak. Sedikit. Masukkan orange juice-nya. Bergantian.
ya. Nah, kita masukkan lagi orange juice-nya. Masukkan sisa air jeruknya. Tadi air jeruknya itu 80 ml ya. Terus garamnya kita masukin, kita aduk. Parutan jeruknya juga kita masukin, kita aduk rata, aduk hingga tercampur rata. Kalau udah selesai diaduk rata, kita sisihkan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bahan B. Masukkan 8 putih telur ke dalam wadah mixer. Kita mixer. Dia sudah membentuk paku, dia udah tanda gini ya teman-teman. Sekarang kita campurkan si putih telurnya dengan adonan kuning telur tadi. Kita campurnya bertahap ya. Ya teman-teman, jadi beberapa kali, jadi 3 kali boleh. Aduknya pelan saja. Kita menggunakan aduk balik gitu ya, dari bawah sorong ke atas, tapi dengan pelan saja, jangan terlalu over juga ya, dan jangan terlalu kuat. Terus kita masukkan lagi kedua kali. Aduk ya, aduknya dari bawah bawa naik ke atas, begitu seterusnya sampai dia merata. Ini kuning-kuningnya nampak kan, itu parutan dari kulit jeruknya. Ini wangi banget loh. Aduknya pelan aja ya, pakai pepe rasaan gitu. Masih ada putih-putihnya, kita pelan-pelan aduk lagi. Masukkan tahap terakhir ya.
aduk kasih pecah gitu loh, maksudnya kasih dia pecah, jangan jadi menggempal, jangan dibiarkan, intinya dia harus rata gitu. Tapi aduknya juga jangan over mix. Pokoknya kalau tidak nampak yang putih-putih itu udah oke sih. Kalau ada putih-putih, nanti waktu di oven kadang putih-putih itu bisa nggak masak gitu loh, dia masih ada terasa putih-putih gitu, kadang pun bisa pori-pori gede. Udah ya, sekarang waktunya tuang ke loyang yang dipakai. Kalau untuk sifon, loyangnya yang bongkar pasang gini ya. Nah, dia nanti waktu selesai kita gampang. Udah selesai diaduk rata ya teman-teman. Sekarang waktunya kita tuang ke loyang. Loyang yang saya pakai ini ukuran 24. Loyangnya nggak usah dikasih apa-apa ya. Nah, nggak usah dikasih mentega atau terigu gitu, nggak usah ya. Kalau sifon ini langsung tuang aja loyangnya tanpa diolesi apapun. Kalau adonan sifon yang bagus itu jangan encer ya sobat, karena kalau encer dia akan jatuh ke bawah loyang, karena loyangnya kan bongkar pasang. Jadi adonan sifon itu harus kental. Setelah semua kita masukkan, kita hentakkan bentar. Kadang udah rata, udah kalau sudah segini kita masukkan ke loyang. Loyangnya udah kupanasin ya, taruh di rak paling panas. Saya menggunakan oven jadul ya, saya nggak menggunakan oven listrik, saya menggunakan oven pangkring yang dipakai di kompor. Pertama memang apinya saya besarkan, terus setelah dia masuk ke dalam saya menggunakan api kira-kira 160, tetapi sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Pemanggangan sifon ini bisa sampai 50 sampai 60 menit, tetapi sesuaikan dengan kompor oven masing-masing juga, dan apinya juga harus disesuaikan ya. Kalau saya baru masuk gini, apinya saya pakai jangan terlalu besar juga, karena nanti kan kita manggangnya lama. Jadi kita atur apinya sesuaikan dengan oven Anda masing-masing ya. Nah, ini udah 10 menitan gitu ya sobat. Jadi kalau udah 10 menitan kita mau keluarkan untuk disilet bentar juga nggak apa-apa, kita bentuk seperti bunga gitu. Tapi kalau nggak mau juga nggak masalah, itu sesuai aja dengan selera masing-masing. Kalau nggak mau ya langsung di open aja sampai 50 atau 60 menit. Tapi kalau mau kita bisa silet bentar ya. Gini cara siletnya, kita buka dulu, kita tarik keluar. Ini masih dalam keadaan masih panas gitu ya. Kita silet bentar, kita langsung masukkan. Kita siletnya lembut gini aja.
Kita siletnya. Kan dia udah berkulit. Kalau dia udah berkulit, kita udah bisa silet. Kita silet gini aja. Jadi nanti kalau keluarnya dia udah berbentuk bunga gitu. Terus kita masukkan kembali. Kita masukkan kembali ya. Terus kita panggang kira-kira 50 menit. Nah, ini penampakan 30 menit ya. Dia sudah membubul tinggi. Dan terus kalau warnanya memang udah begini, api kompornya udah boleh mulai kita kecilin sedikit ya. Saya pakai apinya, nah, kecil ya. Tada, ini sudah 50 menit ya. Sekarang kita buka ya sobat. Ini udah 50 menit. Tada, ini hasilnya. Saya keluarin dulu dari oven ya. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa dilihat kan? Nah, hasilnya karena tadi kan kita silet-silet, saya silet-silet. Jadi hasilnya dia berbuka-buka gini, dia jadi mekar-mekar gini. Kalau tadi tidak disilet, permukaannya jadi rata. Setelah kita keluarkan, kita telungkupkan dia di atas botol. Saya telungkupkan dia di atas botol. Saya pakai botol ini. Saya telungkupkan dulu ya. Menggunakan botol. Kita berdirikan dia, kita dinginkan dengan cara ditelungkup. Kira-kira ini 30 atau 40 menit gitu ya. Setelah nanti selesai kita dingin, baru kita bisa keluarkan dia dari loyang. Setelah keluarkan dari loyang, kita bisa langsung kita potong. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sobat.